warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan selamat datang buat sahabat-sahabat Manusia Berkah. Terima kasih Pak Harsa yang sudah memutar lagu. Kita mulai saja acara sore hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita akan mengangkat tema mengapa berasuransi syariah. Sahabat-sahabat Manusia Berkah tentu yang sebagian sudah ada yang hadir di Jumat Berkah lalu. Kita akan berdiskusi bersama dengan para pakarnya di hari ini tentang apa sih asuransi syariah, apa benar dia halal apa enggak gitu ya. Dan kita akan ada pakar yang luar biasa yang jadi speaker kita pada sore hari ini. Ini sudah ada beberapa pembicara yang hadir. Saya akan memberikan sambutan yang meriah dan ucapan terima kasih. Yang pertama buat speaker utama kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBH MH. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai sepertinya belum masuk ya. Kita akan menunggu Pak Kiai Haji Muhammad Hidayat MBH MH. Kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran dan selamat datang kepada Ibu Amirah Anahrawi, LC, MSc, MESY. Selamat datang. Assalamualaikum Bu Amirah. Sudah kelihatan sepertinya, sudah ada di ruangan ini, di ruangan Zoom ini. Assalamualaikum Bu Amirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putu. Alhamdulillah. Senang melihat Ibu cerah ceria di sore hari ini. Alhamdulillah. Dan juga amin. Saya menyapa pembicara kita berikutnya Mbak Mia Dwi Jantini, STMM. Mbak Mia ini juga bagian dari Manusia Berkah. Selamat datang Mbak Mia. Dan selamat datang juga Mbak Mia, sudah ada ya? Tadi ya, sudah Mbak Putu. Oke Mbak Mia. Dan selamat juga buat kehadiran semua keluarga besar Manusia Berkah. Saya akan perkenalkan satu-satu siapa speaker kita, tetapi saya akan lebih dahulu juga menyambut moderator kita pada hari ini yang tentu saja luar biasa. Beliau adalah chairman dari Manusia Berkah. Siapa dia? Bang Aldo. Kita berikan aplaus buat Bang Aldo, chairman Manusia Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan satu persatu para speaker. Mungkin nanti Bang Aldo memperkenalkan sendiri aja ya. Oh ya, Bang Aldo boleh putar dulu sebelum saya perkenalkan speaker yang lain. Silakan. Inilah Bang Aldo yang ganteng itu. Bang Aldo, kita berikan aplaus sekali lagi, aplaus digital ya, buat moderator kita pada sore hari ini. Dan berikutnya saya akan perkenalkan pembicara utama kita pada sore hari yang bahagia ini. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBH MH. Beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan Badan Pengurus Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai merupakan lulusan dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta dan beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya dari ITB Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law and Legal Management Jakarta. Beliau juga menyelesaikan program doktoralnya di bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti. Dan Pak Kiai Haji Muhammad Hidayat saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di Syariah, Ketua Dewan Pengawas Syariah di Manulife Indonesia.
dan juga menjabat posisi yang sama di beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Selain aktif menjadi dosen di berbagai universitas terkemuka, beliau juga merupakan narasumber dalam beragam acara keagamaan dan khotib tetap Istana Presiden dan Wakil Presiden RI. Beliau juga merupakan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Umum Al-Wasyiyah Foundation, dan aktif menulis beberapa buku tentang ekonomi syariah. Alhamdulillah kita sudah bisa menghadirkan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat datang. Kita berikan aplaus yang meriah ya buat Pak Kiai Haji Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat SBH. Dan pembicara berikutnya yang tadi kita sudah sambut juga, Ibu Amirah Anahrawi, LC, MAC, MESY. Beliau adalah Sekretaris Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia dan merupakan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ibu Amirah menempuh pendidikan jurusan Syariah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menyelesaikan program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Az-Zahra Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar doktoral di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selain sebagai DPS di Lembaga Keuangan Syariah, Ibu Amirah Anahrawi juga aktif sebagai tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi dan di antaranya pernah menjadi dosen dan pengajar di Universitas Juanda Bogor, Islamic Banking and Finance Institute Universitas Trisakti, serta Akademi Saudi Arabia. Beliau juga sekarang mengajar di beberapa universitas di Indonesia ya, masih aktif. Dan beliau aktif mengajar fikih muamalah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan Universitas Az-Zahra, serta dosen bahasa Arab dan politik internasional di Universitas Paramadina Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Operasional dan Bisnis untuk Consulting for Islamic Economic and Business Strategies di Indonesia. Luar biasa ya Ibu Amirah ini, kita sambut dengan meriah Ibu Amirah Anahrawi. Kita berikan aplaus. Dan speaker kita yang berikutnya, yang tidak kalah cantik tentunya, Mbak Mia Dwinjantini. Beliau saat ini adalah penggiat asuransi syariah di Manulife Indonesia. Fokusnya saat ini adalah membantu perlindungan finansial kepada masyarakat Indonesia melalui konsep tolong-menolong pada asuransi syariah. Mbak Mia ini sarjana teknik lingkungan dari Universitas Trisakti. Beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dan meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Mengawali karirnya di Manulife Indonesia sebagai Employee Benefit Consultant dan Trainer. Dan Mbak Mia ini kemudian bergabung di unit Syariah Manulife Indonesia pada tahun 2010 dan sebagai Syariah Relation Management and Business Development dan dipercaya menangani proyek kerjasama dengan Fatayat NU. Beliau dengan posisi terakhirnya di unit Syariah sebagai Syariah National Account Head. Dan Mbak Mia kemudian memutuskan untuk beralih dari karir korporatnya menjadi praktisi tenaga pemasar di asuransi syariah. Itulah makanya Mbak Mia juga menjadi bagian dari kepengurusan Manusia Berkah di Manulife Indonesia. Kita berikan aplaus buat Mbak Mia Dwinjantini. Luar biasa ya, semua speaker kita pada hari ini sudah berkumpul dan tentu saja kita akan segera mulai yuk diskusi kita, kongko-kongko kita pada sore hari ini. Untuk itu saya akan serahkan kepada Bang Aldo sebagai moderator kita pada hari ini. Silakan Bang Aldo. Terima kasih pada Mbak Putu. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua. Ini adalah event yang kedua setelah minggu lalu kita gagas dengan Manusia Berkah. Apa itu Manusia Berkah buat rekan-rekan yang baru hadir? Manusia Berkah itu singkatan, manusianya itu singkatan dari Manulife Syariah. Berkah ya berkah gitu. Jadi Manusia Berkah tadi udah sedikit disinggung sama Mbak Putu, itu adalah komunitas agen sebenarnya, atau kumpulan agen atau tenaga pemasaran yang ada di Manulife.
yang concern untuk menjual produk-produk syariah atau disebut juga syariah loyalis agent. Tujuannya apa? Tujuannya ya bersinergi, berkolaborasi, mengembangkan potensi dari anggota yang tergabung di dalamnya. Jadi ini lintas agensi ya atau lintas brands ya. Pokoknya kita semua saling bantu untuk mengembangkan produk-produk syariah. Nah, awalnya sih sebenarnya saya penggagasnya. Ya, jadi tahun lalu saya beralih dari Kampung Biru menuju kemari, menuju ke Manulife gitu ya. Jadi saya menggagas ini. Lalu tepatnya saya ditodong ini sama Mas Harsa suruh jadi ketuanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya udah proyek amal, nggak apa-apa, mesti ada passion. Baik, saya nggak bakalan berlama-lama, saya ingin memutarkan sedikit kepada rekan-rekan apa itu manusia berkah. Ada videonya 60 detik, boleh mohon diputarkan Mas Harsa. Terima kasih, Mas Harsa. Ya, baik. Oke, saya langsung aja kepada para narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama saya sapa dulu Mbak Mia nih, Mbak Mia. Saya panggilnya Mbak ya. Mbak Mia, halo Mbak Mia. Halo, Aldo. Assalamualaikum, Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mia, ini menarik banget nih karena pertama kali saya datang ke Manulife, Mbak Mia ini kan karyawan ya. Waktu itu kita diskusi, Mbak Mia karyawan. Iya, betul. Diskusi bareng ya, tiba-tiba datang kemudian tiba-tiba saya jadi agen gitu loh. Terus maunya full di syariah gitu loh. Gimana, boleh diceritain sedikit nggak Mbak? Kenapa beralih profesi menjadi seorang agen? Boleh ceritain sedikit kah? Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi seperti yang Mbak Aldo sampaikan ya, pertama kali kita ketemu tahun lalu tuh saya masih karyawan, kita banyak diskusi gimana untuk mengembangkan syariah di Manulife gitu ya. Sebenarnya mulai tahun lalu juga saya sudah tergerak sih untuk banting setir gitu ya Bang Aldo. Jadi pertama kali saya kenal syariah itu waktu 2008. Jadi kan tadi pertama saya di employee benefit, setelah di employee benefit saya sempat menjadi trainer. Nah di 2008 itu saat itu Manulife tuh ingin mendirikan unit syariah. Nah di situ saya tertarik gitu karena saya baru ngeh gitu, oh ada asuransi syariah ya gitu. Apa sih yang bikin menarik gitu? Kenapa kok Manulife ingin mendirikan unit syariah? Nah di situ saya mulai banyak belajar, ngulik apa itu asuransi syariah. Nah kalau tadi pertanyaan Mbak Aldo, kenapa kok tertarik berkecimpung di tenaga pemasaran syariah? Ya tadi karena saya melihat konsepnya tuh keren banget Bang. Konsep dari asuransi syariah itu kan tolong menolong gitu ya. Tolong menolong. Jadi saya belajar lagi, baca-baca lagi, banyak cari referensi. Itu gimana ya kalau diaplikasiin di asuransi? Terus saya juga melihat saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang mulai fokus untuk syariah, lini bisnis syariah. Nah, jadi saya tergerak kenapa enggak saya menjadi salah satu bagian dari orang yang ikut menggerakkan bisnis syariah di sales-nya gitu. Itu sih Bang Aldo awalnya.
Jadi tetap sama ya, dulu karyawan, sekarang cuman pebisnis saja, tapi tetap berkecimpungnya di syariah ya, begitu ya kira-kira ya Mbak Betul, Mia? betul, Ya, betul. thank you, Apalagi menarik banget. sering ngobrol sama Bang Aldo ya. Kayaknya Bang Aldo semangatnya, gironya luar biasa, nggak mau kalah dong sama Bang Aldo. Harus dong, harus. Oke, thank you, makasih Mbak Mia. Saya beralih ke Bu Amira. Saya panggilnya apa nih? Karena kita baru pertama kali ketemu nih. Kalau sama Pak Kiai saya Ya, jadi baru pertama ketemu. panggilnya apa nih? Saya panggilnya Ibu, saya panggil Ibu Zaza atau apa enaknya nih Bu Amira? Enaknya Mas Aldo aja. Bang Aldo ya, dipanggilnya Bang Aldo ya. Ya, saya panggil Ibu Zaza ya. Bu, Silakan. gimana nih? Ya, saya tahu Ibu adalah salah satu DPS juga, tapi dalam hal ini adalah di DPLK kita gitu ya. Cuman saya ingin tahu dari sudut pandang Ibu Amira, Ibu Zaza ya, bagaimana sih sebenarnya Islam memandang sebuah konsep asuransi? Adakah dulu konsep asuransi atau seperti asuransi di zaman Nabi dulu, ada nggak sih Bu? Boleh dijelaskan kepada rekan-rekan mungkin biar lebih ini lagi. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ya bisa ada di sini, Bang Aldo, ada Bang Harsa juga. Bang Harsa, saya biasa panggilnya Pak Harsa ya. Ada Mbak Putu dan kawan-kawan sekalian. Dalam Islam kita mengenal yang namanya gotong royong. Pernah nggak sih itu terjadi? Pernah. Ada nggak sih dalam Islam yang namanya konsep asuransi? Ada, Bang Aldo. Jadi sahabatku begini, sebenarnya pada masa Rasulullah itu sangat membenci, bahkan ada hadisnya, ketika kita tidur dan kita tahu banget bahwa ada di samping kita tetangga kita yang kelaparan, namun kita sudah kenyang, kita tidur dan kita mengabaikannya. Itu dilaknat sama Rasulullah, otomatis pasti akan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri memberikan contoh bahwa dia adalah bagian dari Asy'ariyin. Asy'ariyin ini siapa? Orang-orang yang bila mereka kelaparan, maka mereka akan menggelar macam pakaian mereka ya, pakaian mereka, kemudian pakaian itu dari setiap rumah mereka akan mengumpulkan apa yang ada di rumah itu, entah itu roti, entah itu gandum, kemudian entah itu sisa makanan yang ada, kemudian akan mereka kumpulkan di satu gelaran besar itu. Nah, setelah dikumpulkan semua dari seluruh kampung, baru mereka akan membagikannya. Sehingga semua rumah akan mendapat bagian yang sama. Nah, di situ Rasulullah menekankan bahwa ana minhum wa hum minni. Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Nah, ini konsep awal Bang Aldo dan kawan sekalian, bahwa memang asuransi syariah itu adalah konsep gotong royong. Kerjasama, saling menolong. Itu aja sih Bang Aldo. Jadi mudah sekali sebenarnya. Oh, oke, ya, saya pernah mendengar kisah ini ya. Jadi buat rekan-rekan nih sudah jelas banget ya. Jadi tadi sudah dikatakan sama Bu Amira ya. Bu, gini ada beberapa kawan yang suka bilang begini nih di luar sana gitu loh. Asuransi kan gadai nyawa, nggak percaya sama takdir. Nggak usah pakai asuransian deh gitu. Menurut pandangan Ibu gimana, Bu? Gini, kita kan ini kan takaful ya. Takaful sedangkan dalam Islam sebenarnya yang disebut takaful itu bukan hanya sekedar memenuhi hajat diri kita sampai kita dipanggil oleh Allah. Bukan hanya itu. Tapi yang namanya takaful, bagaimana saya memenuhi hajat dan kebutuhan anak saya, keturunan saya, tidak meninggalkan mereka itu dalam keadaan miskin. Nah, begitu pula bagaimana saya bisa berinteraksi sosial secara baik dengan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Kalau misalnya kita mengatakan, kita menggadaikan nyawa, ya oke, terus habis itu apa ya kalau saya menggadaikan nyawa? Saya nggak percaya sama takdir dong. Allah sudah menentukan saya meninggalnya seperti apa misalnya. Oke, terus ketika saya meninggal, belum tentu saya sudah mengumpulkan mengumpulkan uang atau saya sudah menjamin kehidupan anak saya untuk pendidikannya, kemudian untuk masa depannya. Karena saat itu keadaan saya mungkin wallahu alam belum menjadi orang kaya misalnya.
Terus bagaimana saya caranya bisa menjamin si anak saya ini? Bagaimana cara saya bisa menjamin saya bisa masuk rumah sakit bagus, saya bisa dirawat dengan baik, walaupun biaya mahal. Sedangkan kita tahu biaya rumah sakit di sini sangat tinggi, perawatan sangat tinggi. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya dalam Islam kita itu harus menjaga nyawa. Menjaga nyawa loh ya, bukan nggak percaya sama takdir. Jadi kita harus menjaga nyawa. Kita harus menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akidah, menjaga harta. Nah, kalau kita menjaga keturunan, artinya kita harus memberikan mereka fasilitas lebih. Adapun saya masih sanggup dan masih hidup, ataupun saya sudah tidak ada, yaitu dengan misalnya asuransi pendidikan dan sebagainya. Kemudian dengan nyawa, saya harus menjaga nyawa. Bagaimana sih caranya menjaga nyawa? Nah, caranya menjaga nyawa, artinya ketika saya terjadi apa-apa pada saya bisa menolong diri saya. Seperti itu Bang Aldo. Jadi bisa jadi, ini bukan masalah konsep takdir ya, ilasnya sebenarnya beda. Jadi orang-orang yang menggantungkan itu kepada ilat takdir, sebenarnya itu bukan pada tempatnya, karena konsep takaful itu atau konsep asuransi syariah yang kita kenal, bukan ilatnya terdapat pada takdirnya Allah. Karena takdirnya Allah itu masuk dalam ranah iman. Ada yang percaya, ada yang tidak. Maka kata Allah itu, kalau kalian percaya ya oke, akan saya berikan pengganti yang lebih, kemudian saya akan memberikan kesabaran kalian itu surga nantinya. Tapi kalau kalian nggak percaya, maka penggantinya tidak ada, murkaku akan menimpa kalian. Itu udah jelas dalam hadis qudsi. Jadi sebenarnya ilatnya beda. Bagi kawan-kawan atau misalnya orang-orang yang anti asuransi syariah, kemudian mereka menilai bahwa nggak percaya takdir, ya oke, saya percaya takdir. Terus habis saya terkena takdir itu bagaimana? Kita kan diminta ini, menjaga nyawa. Gitulah kira-kira. Ya, menarik sekali nih, Bu Amira ya. Jadi tadi dikatakan bagaimana caranya kita Suara saya jelas ya, Bang Aldo? Ya, jelas banget diterima. Ya, oke. Jadi tadi dikatakan bagaimana caranya untuk menjaga nyawa, menjaga kita dari biaya beban rumah sakit yang nyata-nyatanya memang sangat mahal. Apalagi kita sekarang kita tahu ada wabah dan itu tidak murah apabila terkena seperti itu. Makasih banget, menarik banget Bu Amira ya. Oke, kita beralih dulu kepada Pak Kiai ini sebelum ini. Tapi buat teman-teman nanti kita akan siapkan sesi buat teman-teman untuk bertanya apabila mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai moderator mungkin tidak terangkum di dalam pertanyaan kepada para speaker. Teman-teman boleh silakan chat ya. Nanti akan ada kesempatan saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Baik, saya akan beralih kepada Pak Kiai. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aldo. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi, Pak Kiai. Ya. Waktu itu kita ketemu di tempat yang lama. Dunia itu sempit ya. Dunia itu sempit, betul. Aduh, suara Pak Kiai itu khas banget loh, yang berat dan enak gitu loh kalau buat saya gitu. Pak Kiai, sebetulnya yang lebih enak itu suara moderator, makanya dipilih jadi moderator. Dipaksa, Pak Kiai dipaksa. Pak Kiai, kita ingin tahu nih Pak Kiai, bagaimana sih kita meyakini kalau berasuransi syariah itu pilihan tepat buat kita, Pak Kiai? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup penting karena kita tahu bahwa dalam kurun waktu lebih kurang 15 atau 20 tahun, Indonesia telah mengenal sistem perasuransian yang berbeda dengan konvensional, yaitu sistem perasuransian syariah. Dan sistem ini lahir justru karena ketidakpercayaan masyarakat pada sistem konvensional. Lebih-lebih dari sudut pandang agama Islam, dari sudut pandang moral, dari sudut pandang kesehatan dari investasi. Apa yang saya maksudkan dengan pernyataan ini? Mas Aldo dan teman-teman sekalian, yang pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa asuransi syariah itu pada hakikatnya adalah
salah satu wujud atau implementasi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita memperhatikan masa yang akan datang. Untuk kita bisa mempersiapkan diri dari berbagai kemungkinan terjadi sesuatu yang secara sunnatullah itu bisa terjadi pada setiap manusia, baik berupa kecelakaan, sakit, ya kematian sudah pasti, atau mungkin peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan persiapan kita untuk menghadapinya. Salah satunya adalah secara finansial. Mungkin saya akan coba tampilkan satu slide yang mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran tentang mengapa pilihan berasuransi syariah itu tepat. Ya, mudah-mudahan slide-nya ini bisa ditayangkan dan host-nya mungkin bisa membuka untuk saya bisa memperlihatkan slide ini. Ya, ini. Iya, boleh di-assign as a host, Mas Harsa, untuk Pak Kiai. Boleh di-assign. Itu yang pertama. Saya sambil melanjutkan mungkin ya. Kemudian yang kedua, kita tahu dari perspektif pandangan agama, ada praktek-praktek ya, dalam transaksi ekonomi yang sangat dilarang. Bahkan sebagiannya adalah dilarang oleh semua agama. Ya. Apa yang saya maksud dengan hal itu, ya, Mas Harsa, Mas Aldo, dan teman-teman sekalian, mungkin sambil saya tunjukkan sedikit slide ini. Bentar. Oke, sebentar ya. Ini sambil kita nunggu buka puasa ini kan, hari ini. Iya, betul. Betul. Iya, jadi mudah-mudahan slide saya bisa dilihat sedikit. Mungkin juga bisa dilihat. bahan bagi untuk jadi bahan buat semua teman-teman dan agen. Ya. Jadi berasuransi syariah itu merupakan wujud keimanan pada sunnatullah. Kita yakin bahwa sunnatullah terjadi dalam kehidupan ini. Ya, ada masa tua, ada kecelakaan, ada sakit, ada kematian, ya, yang bisa jadi dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang ya, kita temui. Kemudian yang kedua, agama untuk meminimalkan risiko ketika musibah itu terjadi. Ajaran Rasulullah bagaimana beliau berharap agar ketika musibah terjadi kita tidak membuat sulit atau menyusahkan pihak lain. Ya, walaupun ada ajaran kita diminta membantu pihak yang tengah mengalami kesulitan. Tapi surah Al-Hasyr ayat 18 itu sangat tegas mengatakan hendaklah setiap individu memperhatikan atau mempersiapkan apa yang akan diperoleh dihadapi pada hari esok. Nanti bisa dilihat ayatnya. Kemudian berasuransi apalagi dengan sistem syariah ya merupakan upaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga ya atas sebuah peristiwa. Al-Qur'an meminta kita Mas Aldo dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki keturunan, agar berhati-hati, jangan sampai nanti meninggalkan mereka dalam kondisi yang lemah. Pendidikannya yang mungkin ketika kita sudah tidak ada, mereka tidak bisa melanjutkan, kesehatan mereka, ya kondisi atau taraf ekonomi mereka, dan lain-lain. وَلْيَحْسَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Allah mengatakan, hendaklah kalian takut. Kalau seandainya nanti ya pada masa yang akan datang ketika kalian sudah tidak ada, maka anak keturunan kalian menjadi lemah karena faktor-faktor tadi. Jadi asuransi itu menyediakan sebuah skema. Ya, ketika seseorang telah wafat, maka insya Allah putra-putrinya masih bisa kuliah, masih bisa sekolah ya dengan asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian asuransi sebagaimana Ustazah Amirah mengatakan adalah satu ya ibadah tolong-menolong karena konsep asuransi syariah itu hakikatnya dana kontribusi itu adalah milik para peserta di mana perusahaan hanya sebagai operator. Ini berbeda dengan konvensional di mana premi itu ya sudah dianggap sebagai pendapatan dari operator ya. Kemudian berasuransi juga merupakan investasi untuk masa depan. Ya, dan bukan tindakan menentang takdir, saya ulangi tadi. Bahwa takdir itu sunnatullah akan terjadi.
Tapi berasuransi itu bukan kita menggeser waktu takdir, bukan kita menghindari takdir yang terjadi, tapi kita Ya, betul. memproteksi, mempersiapkan diri. Kalau takdir itu terjadi, mungkin ada biaya-biaya yang harus kita siapkan. Ya, itulah peran dari asuransi. Berasuransi syariah ini yang penting, juga pengamalan ajaran muamalah, karena menghindari praktek-praktek yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya katakan bahkan dilarang juga oleh semua agama. Misalnya praktek bunga, praktek spekulasi, ya, praktek gharar, fiktif, dan lain sebagainya. Ya, dan yang juga penting, ya, mungkin bisa kita promote ke calon-calon peserta dari nasabah-nasabah kita. Insya Allah dengan asuransi syariah itu, kita akan mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Jadi, baik secara konseptual, ya, maupun saya katakan tadi, dari sisi moral, ya, dari sisi agama, ya, memang berasuransi ini merupakan sesuatu yang sangat perlu, apalagi kalau sistem asuransi itu adalah asuransi syariah. Jadi ini mungkin jawaban sementara yang bisa saya sampaikan. Dan poin tambahan sedikit yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Kebetulan saya memang siapkan beberapa slide kalau Mas Aldo nanya gitu, makanya saya tayangkan ini. Mudah-mudahan ada kaitannya. Jadi berasuransi syariah itu intinya adalah ta'awun, berbagi resiko finansial di antara peserta. Dan perusahaan itu sebagai apa? Perusahaan hanya bertindak sebagai operator. Karena perusahaan ini ya melakukan ya pekerjaan, ya proses atau mungkin amanah, ya deputyship yang diminta oleh para peserta, mulai dari kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, ya, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi, maka wajar kalau perusahaan itu mendapatkan fee atau komisi atau ujrah yang kita sebut. Ya. Berbeda dengan pola konvensional di mana yang terjadi itu adalah ya perpindahan risiko. Kalau di syariah, insurance itu sebetulnya adalah sharing risk, jadi bukan perpindahan risiko. Kemudian pool of fund, ya, itu terkumpul dalam dana tabaruk dan itu milik peserta. Ya. Kemudian kalaupun nanti tabaruk ini bahkan surplus, hakikatnya itu milik peserta. Walaupun dalam fatwa kami di Dewan Syariah Nasional, ya, jika disepakati oleh para peserta, maka yang pertama boleh dibukukan atau disimpan ya di dalam cadangan tabaruk, ya, untuk kepentingan mereka, ya, untuk kepentingan kesehatan tabaruk itu, ya, jadi masuk ke sebagai dana cadangan, atau sebagian masuk ke dana cadangan dan sebagian lagi diberikan kepada peserta, atau yang ketiga dapat, nah, jadi masuk ke dana cadangan tabaruk itu untuk memperkuat dana tabaruk supaya lebih sehat, kemudian yang kedua mungkin sebagian dibagikan kepada peserta, yang ketiga dapat juga diberikan kepada perusahaan. Jadi ujrah dari operator yang mengelola dana tabaruk serta itulah sebetulnya adalah pendapatan dari perusahaan tadi. Beda dengan konsep konvensional di mana premi itu sudah jadi milik perusahaan. Ya. Kemudian tabaruk yang diiur oleh peserta itu bukan pendapatan perusahaan. Itu justru amanah yang harus dikelola perusahaan. Dan klaim dari peserta itu bukan dianggap biaya. Karena klaim itu nanti ya harus dibayarkan dari dana tabaruk antar peserta itu sendiri. Ya, inilah sebetulnya yang tadi disebut-sebut Ibu Ustazah Amira sebagai konsep ta'awun yang sesungguhnya sejarahnya juga kalau mau ditarik lebih ke belakang dalam sejarahnya, ya, Nabi Yusuf juga sebetulnya sudah pernah menjalankan konsep dasar dari at-ta'min ini. Ya, pada peristiwa bangsa Mesir mengalami paceklik yang cukup panjang. Ya, 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua, ya, meminta seorang raja untuk memanage agar bisa efisien sehingga nanti di paceklik fase berikutnya itu bisa bangsa Mesir tidak dalam kondisi yang lemah, kelaparan, mereka wafat dan lain-lain. Dan di masa awal-awal bangsa Arab itu kita kenal ada konsep namanya aqilah. Ya, aqilah itu ya kalau bahasa mungkin agak sedikit ekstrim bahasanya, yaitu denda darah. Jadi kalau ada sebuah suku yang dibunuh, kemudian terjadi seperti itu, maka ada yang menjamin
ya untuk pembayaran diat darahnya. Kemudian di masa Rasulullah juga Rasulullah pernah memberikan arahan kepada suku Huzail ya, agar mereka kalau melakukan kerjasama menjamin sesuatu dengan cara-cara yang lebih beretika dan berakhlak. Mungkin ini dulu pertanyaan dari Mas Aldo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Waduh, ini beberapa pertanyaan udah langsung dijawab oleh Pak Kiai nih. Nah, Oh, jadi bersyukurlah. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi ya. Biar Oke. bisa ke narasumber yang lain. Jadi menarik sekali nih. Jadi rekan-rekan sekalian, hadir nih 2 orang narasumber yang luar biasa yang kita tahu bahwa pendapat-pendapat beliau adalah pendapat ahli ya. Jadi jangan kita bukan mau ke yang ahli berpendapat, tapi memang pendapatnya ahli. Makanya kita hadirkan yang memang sudah ahlinya, rekan-rekan sekalian. Menarik sekali juga tadi bahwa berasuransi syariah juga perintah dari Allah dan Rasulullah ya. Karena salah satunya adalah dengan kekuatan finansial kita. Karena menyiapkan diri apabila kita mungkin akan sakit, bahkan kematian gitu ya, salah satunya ya. Oke, baik, saya beralih, terima kasih Pak Kiai, saya beralih dulu kepada Bu Amirah. Ya. Ya, Bu Berarti saya Amirah, sudah selesai ya? Belum Pak Kiai, sebentar, biar ada ini ya, sebentar Pak Kiai, biar ada ganti-gantiannya Pak Kiai. Ya. Oke, Bu Amirah, dalam pandangan kita nih di bisnis dunia asuransi, terutama asuransi syariah, kan mendapatkan tadi udah juga disinggung oleh Pak Kiai juga ya, mendapatkan dua benefit. Yang pertama adalah benefit secara finansial tentunya, ya. Kemudian benefit mengajak orang-orang untuk berpahala karena mengajak juga tolong menolong. Tadi salah satunya berarti kalau tolong menolong berarti kalau ada orang yang sakit misalnya atau ada orang yang meninggal berarti kan salah satunya duitnya adalah dari kita, betul ya. Nah, kalau menurut pendapat Ibu berarti gimana Bu, ini benefitnya secara finansial juga benefitnya secara pahala, gimana Bu Ustazah? Ini beda ya dengan asuransi konven. Jadi kalau kita bilang di asuransi syariah itu ada 2 benefit, iya. Namun sebenarnya apa yang kita tuju? Jadi kalau misalkan sahabat sekalian hanya menuju nasibana minad dunya, hanya menuju apa yang kita kejar di dunia dan Allah gariskan di dunia, ya silakan aja, itu yang akan Allah berikan di dunia ya. Ini di dunia loh. Nah, bagaimana dengan akhirat nanti? Nah, akhirat nanti kan beda lagi. Artinya di akhirat nanti kita tahu bahwa di dunia ini kita diperintahkan untuk beramal, namun dunia kita ini nggak habis sampai di sini. Di atas lagi pada insya Allah hari akhir, kita ini kan masih ada masa kehidupan yang lain, dan kita meyakini itu, ya kan? Nah, artinya kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, tabungan untuk ke sana, bagaimana kita bisa tinggal layak? Sedangkan di sini kita sudah mempersiapkan tabungan, kemudian rumah yang mewah, kemudian mobil yang mungkin mereknya apa gitu ya. Sahabat di mana-mana bisa saya calling kapan aja. Lalu di sana bagaimana? Nah, ketika kita menyiapkan hal yang gaib, tentunya kita harus beramal seikhlasnya. Seikhlasnya. Kenapa? Karena apapun yang akan kita berikan dan apapun yang akan kita share dengan orang lain, misalnya dengan share manfaat, mereka bisa berobat karena kita, ya kan, karena sebagian harta kita misalnya. Nah, itu kan kita share manfaat ke orang lain, kemudian kita menolong orang lain. Apabila dalam hati saya ikhlas, maka Allah menggandakan itu. Dan tetap digandakan terus. Sampai berapa kita nggak tahu. Jadi itu tidak terhingga dan tidak bisa diukur. Kalau misalkan bisa diukur, bisa ya. Ini kita andai-andai, bisa ya diukur misalnya. 1 rupiah dari harta saya yang saya ikutkan dalam asuransi yang kemudian menolong orang lain itu mendapat 10 pahala. Ini 1 rupiah loh, mendapat 10 pahala. Maka berapa bermalam orang itu bisa ditolong dengan 2 juta, 3 juta uang saya? Berapa pahala saya? Ini kalau kita misalkan pakai sistem otak kita ya, otak harus mengukur misalnya. Nah, namun Allah tidak menuliskan seperti itu. Allah menuliskan ketika ada ikhlas dan ketika ada tolong menolong di antara kalian, dialah saya sebagai Allah memberikan pahalanya lebih kepada Anda, kepada kalian semua. Nah, di situ pintu ikhlasnya.
Jadi sebenarnya pahala kita menolong orang lain itu datangnya dari keikhlasan kita. Bang Aldo, kawan-kawan sekalian, Mbak Putu, dan sebagainya. Nah, saya ikhlas, Allah menambahkan. Tapi saya nggak ikhlas nih, asuransi nggak jelas ya. Kemana sih uangnya, katanya tabaruk, tapi nggak pernah ada nih laporan siapa yang sakit, siapa yang pakai uang saya, misal. Oke, ketika keikhlasan itu turun, maka tentu juga nilai tabungan saya di atas juga turun. Tapi ketika saya hanya mengikhlaskan, hanya memberikan sebagai tabarruk, siapapun boleh pakai untuk menolong kehidupan orang lain, maka Allah akan melipat gandakan. Tadi saya berikan contoh, misal 1 rupiah saja sama dengan 10 pahala, kemudian dipakai oleh orang lain itu memanfaatkannya selama 3 malam yang kemudian menggunakan uang saya sebanyak 3 juta misalnya, silakan Anda hitung, udah berapa banyak. Itu 1 rupiah ya. Bagaimana dengan sekian banyak orang yang bisa memang sharing ya, sharing banyak, kemudian kita juga nggak tahu sharingnya kemana sih. Uang saya dipakai buat siapa sih? Emang siapa yang sakit sih? Kita nggak pernah tahu itu. Jadi pintu ikhlas memang kebuka seluas-luasnya. Nah, Allah itu mengatakan bahwa kita harus mencari 2 hal. Mencari nasib kita di dunia, dan kita mempersiapkan dunia kita nanti, yang kelak. Maka ketika saya mencari nasib saya di dunia, jangan lupa ini juga disertakan. Ini konsep Islami. Karena apa yang saya cari di sini sebagai bentuk muamalah, sebagai bentuk interaksi sosial tolong-menolong, sebenarnya mendapatkan pahala besar di sini. Dan ini sebenarnya yang kita tuju, bukan ini sementara. Dunia hanya sementara. Yang ini kita tuju inilah. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya, Mas Aldo. Ya, luar biasa nih, menarik banget ya. Tadi 1 berbanding 10, berarti boleh dikatakan kalau kita berasuransi berarti kita akan mendapatkan 10 kali lipatnya gitu ya. Tadi udah dijabarkan sama Bu Amira. Ya, Bu Amira, satu lagi ya, akad tabaru dan hibah itu kan tujuannya tolong menolong. Nah, ada pertanyaan nih, apa boleh orang yang menolong orang lain juga berharap ditolong oleh orang lain? Apakah nggak seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri? Karena beberapa orang menggunakan ini dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, kami tidak memiliki contoh yang buruk. Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Itu bagaimana pendapat Ibu mengenai itu? Beda ya. Jadi gini, kawan-kawan yang anti asuransi syariah, soal saya jelas ya, mereka yang anti asuransi syariah mungkin menggunakan berbagai hadis dan ijtihad lain yang bisa meruntuhkan keimanan kita terhadap konsep asuransi syariah itu sendiri. Padahal kalau kita perhatikan, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri ada yang namanya sebab adanya ayat, turunnya ayat. Kemudian kita tahu juga ada yang namanya tafsir dari ayat itu. Ada yang namanya munasabah. Munasabah itu adalah kecocokan ayat dengan ayat lain. Ada kemudian sejarah dalam Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana dengan hadis? Kalau kita lihat hadis itu sendiri, ada yang namanya ta'wil hadis, penafsiran dari hadis itu sendiri. Kemudian ada yang namanya sebab adanya hadis, sebab adanya sunnah, entah itu takririyah, entah itu fi'liyah, kemudian entah itu qauliyah yang kita kenal dengan hadis. Nah, itu kan sudah menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan, yang kita kenal dengan sabda Rasulullah, itu datangnya dengan 2 cara. Yang pertama, la yantiqu 'anil hawa, artinya ini memang perintah dari Allah untuk menyampaikan suatu pesan dari Allah, kita kenal dengan hadis qudsi. Kemudian yang kedua adalah dengan berbagai interaksi yang terjadi pada zaman itu, sehingga Rasul mengeluarkan mengeluarkan peraturannya. Janganlah kalian begini. Coba hendaknya kalian ikuti sholat saya. Coba lakukan ini. Nah, jadi kita kenal hadis dengan 2 metode ini. Yang pertama adalah hadis qudsi, itu perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Yang kedua adalah perkataan Rasulullah sendiri yang kita kenal dengan hadis. Nah, hadis itu sendiri tidak datang lepas dari berbagai suasana yang ada di sana. Suasana perang, suasana suami yang pelit, kemudian istrinya mau nggak mau harus mencuri dari kantong suaminya, sehingga turun ayatnya. Nah,
kemudian suasana misalnya ada pencurian, kemudian keadaan di mana terjadi terjadi pembunuhan yang berantai. Nah, jadi semua ini sebenarnya datang berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi. Kalau yang kita katakan itu adalah menjilat ludah kita sendiri, seperti ini. Saya memberi Bang Aldo 1 juta. Nih, hadiah dari saya, Bang Aldo. Bang Aldo senang dong, hadiah dari saya. Besok, tiba-tiba, saya marah sama Bang Aldo. Bang Aldo nyebelin. Bang Aldo, balikin 1 juta saya. Nah, itu namanya saya menjilat ludah saya sendiri, atau seperti anjing ya, seperti dikatakan dalam hadis. Padahal sudah dikasih boleh, ya, itu memang udah dikasih. Ya, itu udah dilarang ya. Ini udah dikasih hadiah loh. Dan seharusnya saya ikhlas. Makanya saya katakan di awal, ketika saya ikhlas, saya nggak cari lagi itu. Saya nggak cari, di mana sih uang tabarruk saya dipakai buat siapa aja sih? Kok nggak ada sih laporannya? Nah, kenapa nggak ada laporannya? Hikmah lain dari asuransi syariah, bahwa memang asuransi syariah tidak melaporkan kepada nasabah, uang Anda dipakai untuk mengobati 100 orang hari ini. Tidak ada kan? Kita nggak ada seperti itu. Uang Anda dipakai misalnya untuk menyembuhkan pasien yang terkena COVID misalnya. Sebanyak 1.000 pasien. Ada nggak kita kayak gitu? Kita nggak ada. Kenapa? Karena apa yang keluar sebagai tabarruk, anggaplah itu sedekah. Anggaplah itu uang yang memang kita ingin gandakan, ingin tabungkan untuk hari akhirat. Maka saya tidak perlu lagi untuk melihat mana sih laporannya. Dan itu tidak bentuk tidak bentuk seperti menjilat ludah sendiri atau seperti anjing dan sebagainya, tidak. Boleh nggak saya berharap orang lain menolong saya? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan, ketika kita menolong di dunia, maka kita akan ditolong di akhirat. Ini akhirat loh. Kemudian bagaimana di dunia? Masa sih nggak ditolong? Ya ditolong. Allah itu maha adil. Ketika kita menolong, pertolongannya datang 2 kali. Datang pada hari hisab dan datang sekarang. Pastilah kawan-kawan semua pernah merasakan ketika tiba-tiba kita udah pernah lah beramal baik, kemudian kita dalam keadaan susah, kita juga ditolong orang. Pasti semua pernah merasakan. Itu tidak sia-sia. Itu datangnya dari ikhlas. Ketika saya ikhlas, pasti Allah memberikan ganjaran di dunia sebelum akhirat. Jadi boleh nggak? Ya sangat boleh. Sangat boleh. Dengan kita menggantungkan harapan kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah pasti akan menolong saya. Dengan perantara adanya Bang Harsa, dengan perantara adanya Pak Kiai Hidayat, dengan perantara adanya Mbak Putu, ya kira-kira seperti itu. Nah, inilah lingkungan yang Allah sudah ciptakan, kawan-kawan yang indah, untuk membawa saya dan menolong saya ketika saya dalam keadaan dalam keadaan susah misalnya seperti itu. Ya gitulah gambarannya kira-kira. Jadi sangat boleh. Wah, ini nambah kekuatan buat kita nih, terutama buat rekan-rekan yang masih agak maju mundur ya. Saya tahu yang di sini sudah kuat semua, tapi kadang di luar suka dengar berita ini, kadang dibelokkan dengan begini ya, dengan adanya pendapat para ahli nih, bukan yang ahli berpendapat nih. Jadi kan kita makin kuat di sini. Makasih Bu Amira ya. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan Ustazah Amira. Siap, mumpung Pak lagi Kiai. dibahas topik ini. Boleh ya? Iya. Baik, Pak Kiai. Ya, jadi substansi yang disampaikan Ustazah Amira tadi sudah jelas, clear. Ya, bahwa hadis yang Mas Aldo kutip tadi, itu sababul wurudnya bukan terkait dengan akad ta'awuni. Bukan terkait dengan ya operasional atau apa yang kita sebut dengan transaksi di perasuransian. Itu hukum yang sifatnya fardiyah, satu sama lain, person to person. Sedangkan akad dalam asuransi ini, kita tahu bahwa akadnya adalah akad tabarruk. Ya, jadi bukan akad hadiah yang sifatnya murni. Saya bacakan saja nih, memperkuat apa yang disampaikan Ustazah Amira. Iya, Pak Kiai, silakan. Di dalam kitab Nizam At-Ta'min, Syekh Mustafa Zaka, mungkin buat teman-teman ada baiknya juga, ini menjadi salah satu referensi. Saya bacakan saja.
innal alaqah aqanuniyah allati tansha'u bainal musta'minina ya tabihata aqdi ta'min al-jama'i tatassimu bitabi'it tabarru'i. Jadi hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi syariah sebagai akibat akad takmin jama'i, ya, akad ta'awun kerjasama adalah akad tabarru. Apa yang dimaksudkan? Fakullu musta'minin mutabarri'un bi ghairihi. Setiap peserta adalah pemberi tabarru kepada peserta lain. Dan lanjutannya bima yastahiqu alaihi minat ta'widat. Ya, kepada yang terkena musibah atau jatuhnya klaim berupa bantuan. Jadi tabaruk itu hakikatnya adalah membantu pihak lain. Allati tudfa'u ya lil mutadarrin minal musta'minin. Yang menjadi haknya dari orang-orang yang ikut dalam asuransi tersebut, takmin tersebut. Wa fil waqti nafsihi huwa mutabarri'un lahu bima ya'khudhu min ta'widin 'inda tadarrurihi. Dan pada saat yang sama, peserta tersebut juga berhak menerima tabarruk ketika ia terkena musibah atau mendapatkan klaim, sekalipun ia tidak meniatkannya untuk mendapatkannya kembali. Jadi kata-kata tadi ikhlas itu salah satu kunci. Ya, sehingga hadis yang disampaikan Mas Aldo memang tidak relevan dengan akad tabarruk yang menjadi dasar dari asuransi. Ya, jadi intinya mereka memang saling ingin membantu, tapi siapa saja yang terkena klaim itu silahkan untuk mendapatkan bantuan kolektif terlebih dahulu. Tapi pihak yang membantu juga nanti akan mendapatkan hak yang sama ketika ia mendapatkan musibah, tanpa ia meniatkannya untuk itu. Nah, itu salah satu kuncinya. Terima kasih. Ya, jelas banget, sangat jelas banget, sangat clear banget. Ya, mungkin videonya Pak Kiai dan juga ini videonya Ibu Ustazah mungkin bisa dipakai juga buat teman-teman gitu ya. Apabila mungkin teman-teman ingin memberikan, kalau saya sih sebenarnya simpel sih kalau saya ditanya sama orang, kalau saya pribadi gitu ya, apakah asuransi syariah itu halal atau enggak, sebenarnya jawabannya simpel aja. Saya bukan yang bisa menyatakan halal atau haram, sudah ada ahlinya. Kita ini siapa, saya ini siapa, saya bilang gitu ya. Ini sudah ada ahlinya dari Majelis Ulama Indonesia, dan itu merupakan kumpulan dari orang-orang memang ahli, memang pendapatnya ahli, bukan ahli berpendapat. Kalau saya sih seperti itu Pak Kiai. Ya, oke. Karena sudah ke Pak Kiai, saya langsung aja ke Pak Kiai. Pak Kiai gini, saat ini bermunculan video-video yang adalah ya yang mengharamkan asuransi, sehingga ada timbul keraguan gitu ya pada kita gitu. Dan beberapa orang yang nggak banyak sih sebenarnya, beberapa orang sempat juga karena terkena dampak daripada video itu. Ya, menurut pendapat Pak Kiai gimana nih, Pak Kiai? Apanya yang bagaimana? Maksud saya video-video itu kan mereka memang sudah ada pendapatnya, cuman ada aja orang yang nanya ke kita gitu ya, itu loh menurut video ini, sehingga orang yang sudah berasuransi sudah baik justru berhenti gitu jadinya, padahal itu kan baik gitu. Seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan ada slide saya yang juga bisa sedikit mewakili pertanyaan Mas Aldo ya. Ya, siap. Sedikit ya. Ya, baik. Oke, sebentar. Sambil menunggu Pak Kiai, buat teman-teman ini yang sudah hanya silakan di chat ya, silakan di chat kalau mau nanya. Oke. Mas Aldo, saya juga memahami sekiranya publik atau masyarakat belum sepenuhnya trust atau percaya pada konsep asuransi syariah, bahkan juga konsep bank syariah. Maaf, tidak bermaksud saya ingin ria. Saya ikut menjadi pendiri dari asuransi pertama tahun 1994. Asuransi pertama syariah di Indonesia. Sebelumnya saya juga ikut aktif di bank syariah pertama di Indonesia tahun 1992 waktu saat itu berdiri, ya, Bank Muamalat dan Asuransi Takaful.
Dan kami berupaya sampai sekarang melalui berbagai sosialisasi, berbagai lembaga, berbagai fatwa, ya, berbagai upaya dari industri sendiri untuk melakukan servis yang baik, untuk memberikan layanan, ya, untuk memberikan produk-produk yang memang menjadi human needs, ya, atau public needs, ya, yang friendly, yang produk itu banyak memberikan benefit dan lain-lain. Semua upaya sudah berjalan dan terus berjalan. Tapi kita tahu bahwa secara umum, ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan buat teman-teman, ya, supaya tidak patah semangat di lapangan dalam kita menawarkan produk-produk syariah. Secara umum, menurut survei, ya, dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, ya, yang Muslim itu 87,13%, ya, maka ada 4 kelompok, ya, yang ada di masyarakat. Ada, kalau boleh disebut, pertama adalah kelompok rasionalis. Jadi kalau bicara mereka hubungannya dengan lembaga keuangan, dengan produk, dengan jasa, dengan bisnis, dengan ekonomi, pertanyaannya adalah dapat apa? Jadi tidak melihat itu benar atau salah, syariah atau tidak, halal atau haram. Ini golongan rasionalis. Ya, kalau dalam sistem keuangan, bunganya berapa? Kalau sebagai agen, saya dapat fee-nya berapa, gitu kira-kira. Saya bisa nanti kemana traveling. Terus saya bisa mendapatkan apresiasi apa. Itu kira-kira kalau teman-teman di agensi. Ya. Ada yang berpikiran malah lebih apatis, nggak mau tahu. Mau syariah, mau tidak, mau ini halal, mau haram, itu ada kurang lebih 27% di masyarakat. Ya, ada juga yang universalis. Ya. Jadi ini lebih menonjolkan nilai-nilai Islaminya, ya. Pokoknya pilihannya harus yang sesuai dengan agama, nilai norma, nilai-nilai sosial. Walaupun mungkin return-nya lebih rendah, apalagi kalau return-nya lebih tinggi. Yang keempat adalah yang konformis. Nah, ini yang lebih mengutamakan kepada prinsip-prinsip syariah. Bisa jadi kelompok yang cukup kuat, ya, saya menyebutnya itu kelompok MARI, ya, masyarakat anti riba, ya, yang sebetulnya mestinya mereka arahkan ini mengkritisi lembaga-lembaga konvensional, bukan syariah, kan anti riba gitu. Tapi ternyata kritik mereka itu lebih banyak pada lembaga keuangan dan praktisi dari ekonomi syariah. Kita terima dengan baik, karena bisa jadi memang ada hal-hal yang dari sisi kita, ya, pertama mungkin nomenklatur yang kita sampaikan kepada mereka yang keliru sehingga mereka menangkapnya keliru. Istilah-istilah syariah yang kadang-kadang kita gunakan secara konvensional. Katakanlah untuk praktek keuangan kita sebut kredit, ya. Padahal syariah Islam itu sangat melarang kita melakukan praktek pinjaman uang dengan menggunakan bunga. Pinjaman uang dengan menggunakan bunga, lending money at interest, itulah kredit. Jadi ketika orang menggunakan dalam sosialisasi, menggunakan istilah kredit, menggunakan istilah debitur kreditur, menggunakan istilah bunga, ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan atau produk dari keuangan syariah. Yang kedua, bisa jadi, ya, kita seringkali keliru dalam menerapkan akad-akad, ya. Bagaimana klausul-klausul polis itu yang seringkali juga copy paste dari konvensional. Kita lupa untuk mengedit, ya, aspek-aspek syariahnya. Ya, kita lupa untuk lebih menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah. Ya. Dan juga bisa jadi banyak maaf dari sisi layanan atau mungkin dari sisi profesionalisme, ya, kita belum bisa menunjukkan yang lebih baik dari yang ada sebelumnya yang konvensional. Jadi menurut hemat saya, Mas Aldo, ketika kritik ini terjadi, kita terima dengan tulus. Ini bagian dari kita muhasabah, kita melakukan self koreksi. Ya, prinsipnya bahwa konsep asuransi syariah ini sudah konsep yang teruji, konsep yang benar, yang kalau siapapun melihat apakah itu rasionalis, apatis, universalis, konformis, kalau mereka melihat dengan jernih, konsep ini memang tidak bisa dikatakan ini konsep yang keliru. Cuma tinggal persoalannya, bagaimana kita memanage-nya, kita mengelolanya, bagaimana kemudian kita memarketkannya, mensosialisasikannya, ya, dan tentunya mencari portofolio yang return-nya positif, kompetitif,
sehingga para nasabah ya setiap peserta itu menjadi terpuaskan dengan apa yang mereka peroleh. Kalaupun misalnya terjadi klaim yang besar, ini mungkin untuk Mbak Mia, Mas Harsa, ya, atau mungkin teman-teman di Manulife Syariah, pandangan kita, kalau klaim itu besar dalam perspektif asuransi syariah, maka sesungguhnya kita telah begitu banyak membantu para peserta yang membutuhkan pertolongan. Jangan perspektif kita, kalau klaim ini tinggi, kita merasa kita akan rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya tabaruk itu adalah dana mereka. Semakin keluar tabaruk itu banyak, artinya semakin banyak peserta-peserta yang mendapatkan kemaslahatan dari tabaruk yang mereka tempatkan. Justru kalau klaimnya rendah, ini pertanyaan. Ini kumpulan dana ta'awun ini, tabaruk ini bermanfaat atau tidak kepada orang yang mengalami kecelakaan, yang sakit, dan lain sebagainya. Ya, dalam rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah di kantor itu, Mas Aldo, saya juga sampaikan ini, supaya perspektif kita bisa shifting, ya, bahwa ini konsepnya berawal dari ta'awun, tapi memang ada unsur bisnis, ada unsur prudensial, ya, ada unsur profesionalisme. Namun demikian, jangan lupa tadi Ustazah Amira mengatakan dimensinya ini adalah dunia dan akhirat. Terima kasih. Iya, waduh, ini bagus banget nih pernyataan Pak Kiai ini. Nah, menguatkan buat kita Bang Aldo, aja. ada sedikit saya ingin Halo, ini ya memberikan, ya halo, kedengaran? Iya. Bu Oke. Amira? Sedikit saya ya ingin memberikan ini ya sebenarnya realita pada masyarakat kita. Masyarakat kita itu gampang sekali apa ya namanya terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang lain. Dalam hadis itu kan dikatakan arifallahu mri'in rahimallahu mri'in arifa qadra nafsih, yani Allah merahmati orang yang memang mengetahui kemampuan dirinya. Artinya banyak sekali saya lihat ahli syariah, ini ahli syariah ya, ahli syariah tapi bukan ahli ekonomi. Nah, ketika ahli syariah akan berbicara ekonomi, maka bukan pada tempatnya. Maka di saat itu kita sebagai penonton atau sebagai masyarakat yang mendengar, kita harus tabayun dulu. Apakah beliau itu benar ahli syariah dan ekonomi, ahli fikih dan ekonomi, atau beliau hanya sekedar ahli syariah? Ya, Kalau betul. sekedar ahli syariah saja, artinya dia akan mengacu kepada muamalah maliyah tempo dulu. Bagaimana dengan praktek sekarang? Nah, praktek sekarang ini kan semakin berkembang terus. Tidak mungkin akan sama dengan dulu. Mengambil konsep dan referensi dari dulu iya. Tapi praktek saat ini tentunya memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Maka kita juga perlu pinter-pinter memilih, kemudian memfilter mana yang sekiranya bisa kita dengar, bisa kita jadikan referensi, dan mana yang sepertinya tidak perlu didengar. Nah, ini dilema juga di masyarakat kita yang memang seringkali terperangkap oleh adanya macam fatwa atau pendapat dari para ulama yang memang bukan ahli di bidangnya. Dan ini sangat memperhatikan sebenarnya. Ini juga perlu sahabat sekalian perhatikan, apa benar nggak sih ini orang ahli syariah? Benar nggak sih dia paham betul-betul tentang mekanisme yang sedang dihadapi, dengan tentang mekanisme pembayaran, misalnya pembayaran tabarruhnya seperti apa, kemudian mekanisme untuk klaimnya seperti apa. Apabila memang sudah ditelusuri semua mekanisme-mekanisme itu, kemudian dia mengatakan bahwa oh ternyata asuransi syariah itu haram loh, sama aja dengan konten. Nah, disitulah baru kita mulai mendengarkan. Tapi kalau misalkan tidak masuk dalam ranah itu, bahkan tidak mengetahui cara pembayaran klaim, cara pengajuan klaim, berapa lama klaim bisa dibayar, dan dari mana uang yang dibayar klaim itu, dan sebagainya, nah lebih baik memang kita dengarkan orang yang ahli di bidangnya. Karena seorang ekonom bisa jadi paham syariah seperti Dr. Hidayat, Pak Kiai, tapi seorang syariah belum tentu bisa memahami mekanisme yang ada saat ini dalam ekonomi kita, apalagi dalam asuransi, perbankan, dan sebagainya. Itu aja sih kawan-kawan. Iya, luar biasa. Makasih Bu Amira penguatannya. Terima kasih ya. Sekali lagi buat teman-teman, nih dibuka ada
ada waktu untuk membuka pertanyaan. Apabila rekan-rekan mau bertanya, silakan di chat, nanti saya bisa bacakan ya. Oke, saat ini belum ada yang bertanya, berarti mungkin saya asumsikan sudah paham dan mengerti semua ya. Iya. Itu Mungkin asumsi buat pertama itu. Asumsi pertama paham dan mengerti semua. Asumsi kedua tidak paham dan tidak mengerti semua. Iya. Maaf, Paling nggak nanti videonya bisa diulang Pak Kiai. itu ruang chatnya itu masih disable Pak, Bang Aldo. Jadi mungkin nggak masuk chat jadinya. Oh, masih disable. Oke, disable. Tapi Pak Harsa, Bang Harsa boleh mohon chatnya dibuka supaya teman-teman yang mau bertanya bisa, nggak apa-apa dibuka aja chatnya ya. Oke, sambil menunggu yang mau bertanya, saya mohon kesabarannya buat rekan-rekan. Saya pengen nanya dulu yang praktisinya nih langsung nih, praktisinya langsung, yaitu Mbak Mia nih, Mbak Mia ya. Oke, tadi kita udah jelas banget yang dikatakan oleh Ibu Uzaza Amira dan juga Pak Kiai Hidayat, sudah jelas banget. Mbak Mia ini kan praktisi ya, Mbak Mia adalah tenaga pemasaran. Menurut Mbak nih, menjalankan bisnis ini kan marketnya masih sangat besar dong Mbak ya. Ya menurut Mbak sendiri, prospeknya gimana Mbak ke depannya Mbak? Menurut Mbak Mia. Kalau kita bicara bisnis syariah marketnya apakah masih besar? Saya lihat alhamdulillah masih sangat besar, Bang Aldo. Karena kalau kita lihat dari data, tidak jadi pebisnis ya daripada karyawan ya. Betul. Tahu salah aja, Bang. Ya. Oke. Tolong dong dikuatkan sama teman-teman yang belum tergugah. Tolong dikuatkan. Ya, jadi kalau saya melihat marketnya masih sangat luas sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara nih, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduk muslimnya paling banyak, benar ya Bang Aldo ya? Tapi kita lihat ternyata market syariah itu tidak hanya fit untuk masyarakat yang muslim, tapi yang non-muslim pun juga bisa menerima. Dan uniknya di Manulife ini selama saya di Uni Syariah, itu teman-teman agent yang non-muslim pun banyak yang berjualan. Dan mereka jualnya juga ke nasabah-nasabah yang non-muslim. Artinya apa? Artinya sebenarnya produk asuransi syariah itu sebenarnya sangat universal. Bisa untuk siapa saja. Karena tadi kerennya konsep tolong-menolong, nggak melihat latar belakang agama, latar belakang ras, gitu ya. Selama masing-masing peserta punya itikat baik untuk saling tolong-menolong, dia pasti akan mau bergabung membeli asuransi syariah. Nah, balik lagi di tadi untuk marketnya. Kalau saya lihat beberapa tahun belakangan ini nih Bang Aldo, kalau kita lihat ya, tren yang namanya tren halal itu lagi booming. Bener ya? Lagi. Halo? 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 Iya, halo. Kayaknya Mas Harsa ini kepencet nih ininya nih, yang dari hostnya kepencet untuk ended nih kayaknya. Oh, pantes. Iya. Jadi semuanya mati jadinya nih. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, tadi kita bicara tren halal di Indonesia tuh lagi booming beberapa tahun ke belakang ini. Kita lihat seperti apa, mulai banyak bertumbuhan hotel syariah di kota-kota besar di Indonesia. Mulai bertumbuhan yang namanya destinasi liburan syariah di beberapa kota yang punya ikon khusus syariah dan alamnya yang bagus ya. Terus fashion juga sekarang lagi luar biasa. Malah Indonesia salah satu yang sangat terkenal dari sisi fashion muslimahnya gitu ya, di negara-negara di luar negeri khususnya gitu. Kosmetik. Nah, ini biasanya nih untuk muslimah sekarang kan biasanya kita mulai adanya awareness pada saat kita membeli sesuatu. Kalau dulu kan kita beli misalnya kalau makanan ada label halal dan kita percaya bahwa makanan tersebut bagus, maksudnya bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang udah mulai nih trennya berubah. Even kosmetik saja yang digunakan para muslimah juga mereka sekarang mulai aware, ini halal atau enggak. Gitu. Nah, pada saat mereka menemukan bahwa brand tertentu ini halal, nah mereka akan beli. Nah, saya melihat
dari sisi industri sekarang sudah mulai awareness syariahnya mulai meningkat. Jadi artinya apa? Artinya kalau tadi masing-masing lini bisnis ada kosmetik, ada makanan halal, ada fashion muslimah, ada hotel syariah, ada destinasi. Mas Harsa jangan di-unmute ini, boleh di Mbak Mia boleh di-unmute, itu kayaknya host nge-unmute semua. Ya, maaf ya. Oke, sudah. Ya, jadi kalau tadi kita bicara hotel syariah, destinasi syariah, kosmetik, fashion, itu kan mereka punya industrinya. Nah, kalau industri tersebut meningkat, otomatis akan impact ke keuangan syariah. Contoh, perusahaan kosmetik yang tadi brandnya pakai label halal, pasti dia juga mulai aware, misalnya rekening perusahaannya, dia pasti akan nyarinya yang, mereka kan prefer yang bank syariah misalnya. Terus misalnya mereka juga akan beli asuransi untuk karyawannya yang memang pakai konsep syariah juga. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya industri-industri tersebut mengalami peningkatan, awareness di masyarakat sudah mulai tinggi, insya Allah harusnya keuangan syariah juga akan tergerak, akan ikut naik juga. Gitu. Makanya di sini saya juga ngelihat Bang Aldo bahwa prospeknya sangat bagus sekali. Saya ingat sekali kata-kata Ustadz Hidayat waktu beberapa bulan yang lalu, waktu saya masih karyawan ya Pak Ustadz. Beliau info bahwa Indonesia itu akan menjadi negara yang industri syariahnya itu akan melebihi dari negara-negara lain gitu ya, akan menjadi acuan, akan menjadi khususnya di Asia gitu ya, akan menjadi barometer, akan menjadi barometer, betul, barometer, negara yang barometer untuk industri syariahnya. That's why maka saya juga sangat confident untuk melihat bahwa market syariah di Indonesia masih sangat besar dan memang belum banyak diekspor oleh teman-teman yang memang berkecimpung di asuransi saat ini. Gitu, Mas. Terima kasih Mbak Mia. Ya, ini mohon maaf buat rekan-rekan tadi ada sempat mati karena kayaknya hostnya ada kepencet satu ini jadi ended semua ya. Tapi ini kayaknya udah balik normal lagi ya. Ini ada sebuah pertanyaan nih, mungkin ditujukan pada siapa nih? Ditujukan pada Bu Amira nih kayaknya nih, ditujukan pada Bu Amira ya. Bu, bagaimana cara bicara secara diplomatis supaya tidak menyinggung kepada orang-orang yang bukan ahlinya, tapi memberikan hadis yang kurang benar? Bagaimana caranya supaya tidak menyinggung perasaannya? Pertanyaan ditujukan pada Bu Amira nih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau bagi saya sendiri, apa perlu ya kita tanggapi? Yes, saya rasa tidak itu. perlu ya, tidak perlu kita tanggapi. Alasannya begini, tujuan saya apa? Kalau tujuan saya ikhlas lillahi ta'ala dan saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini memang insya Allah syariah, karena kata para ahli demikian, ya berarti dosanya ditanggung oleh para ahli. Kalau memang ternyata bukan syariah, itu kan satu. Kedua, tujuan saya ini kan untuk menciptakan lingkaran keamanan, kenyamanan antar sesama manusia. Itu akan tercipta dengan adanya gotong royong. Nah, adanya tolong-menolong dengan konsep tabarok kita dalam Islam. Oke, jadi tujuan hakikat saya ini untuk memasarkan atau untuk mempromosikan ekonomi syariah atau asuransi syariah ini apa sebenarnya? Kalau saya itu hanya menanggapi setiap orang yang akan mengatakan ini halal, ini haram, maka saya tidak akan bergerak. Saya akan stop di tempat dan saya akan sibuk menanggapi semua orang yang ada. Dan itu tidak akan bermanfaat dan membuang waktu. Kemudian bagaimana menanggapi mereka? Ya nggak usah ditanggapi. Biarkan saja. Lebih baik kita menengok diri kita sendiri. Kira-kira saya ada kekurangan nggak? Kira-kira dalam saya memasarkan, ada nggak hal-hal yang missing yang ternyata itu
membuat adanya kekecewaan klien. Nah, atau kira-kira dalam klaim ini, dalam pengajuan klaim, ternyata ada kesulitan. Nah, di situ saya bisa membenahi diri. Maka tujuan saya mendengarkan adalah untuk membenahi diri, bukan untuk saya menanggapi, bukan untuk saya memberi tanggapan bahwa hadis Anda salah, Anda bukan ahli hadis, misalnya kayak gitu. Itu tidak perlu. Masing-masing manusia, terserah otaknya masing-masing, kita amalillahi ta'ala, niat kita ikhlas, kita maju terus. Siapapun berbicara dan menentang kita, ahlan wa sahlan. Itu dianggap saja sebagai titik kita kembali ke belakang. Oh, benar nggak sih saya udah bekerja dengan benar, atau ada yang terlupakan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu dibahas, tidak perlu juga dijawab, karena yang harus menjawab adalah ahli hadis. Yang harus menjawab adalah ahli ekonomi. Kalau Anda tidak memiliki itu, tidak perlu ditanggapi. Itu sih kira-kira. Iya, ya betul. Kita ikut yang pendapatnya ahli lah ya. Jangan yang ahli berpendapat pokoknya. Udah jelas banget itu. Makasih Bu Amira. Makasih. Sama-sama. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ditujukan pada Pak Kiai Hidayat nih Pak. Pak, sebentar lagi Manulife akan menerbitkan produk baru. Namanya Mission, kita tahu bentar lagi gitu ya. Di mana di situ selain ada nilai tunainya, juga ada selain manfaat asuransinya, juga ada nilai tunai dan juga dana loyalitas. Ada dana loyalitasnya, di mana saya dengar itu diberikan secara hibah dari perusahaan, ya. Dan juga ada fitur wakaf. Tentu Bapak sebagai DPS juga melihat ini semua. Pendapat Bapak gimana nih Pak fitur tersebut maksudnya? Apakah bagus banget atau menurut kita sih bagus banget? Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Baik, kalau DPS itu mungkin statementnya bukan bagus banget ya. Tapi ini ya, kan, sesuai dengan pandangnya bukan itu ya? prinsip syariah atau tidak ya. Mungkin sekaligus juga ini competitive goals-nya seperti apa, mungkin itu ya. Produk ini sebagaimana produk-produk lain di Manulife ya selalu dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah. Draft awal sebuah rancangan produk akan dikomunikasikan, akan dipresentasikan. Kemudian DPS akan memberikan masukan merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, kepada prinsip-prinsip syariah, kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, kepada opini Dewan Pengawas Syariah dan fikih pada umumnya. Nah, setelah tahapan itu selesai, maka kemudian ya tim produk akan melakukan edit, ya, akan melakukan review untuk nanti diserahkan lagi kepada DPS, kami periksa dan kami akan berikan opini Dewan Pengawas Syariah terhadap produk tersebut, baru diajukan ke OJK. Di samping itu juga ada proses kami mengawasi ya produk-produk tersebut dengan melaporkannya secara periodik ke OJK. Jadi ingin saya katakan bahwa ya Mission Syariah ini sebuah produk yang sudah mendapatkan opini syariah dari kami Dewan Pengawas Syariah. Karena kami memandang baik dari sisi ya, kriteria produknya, kemaslahatannya, ya, kemudian juga manfaat asuransi yang diberikan, ya, baik manfaat meninggal, manfaat masa akhir asuransi, manfaat loyalitas yang tadi Mas Aldo sebutkan. Bahkan juga kami melihat ada tambahan-tambahan ya, reading dari asuransi ini. Yang pada awalnya produk Mission Syariah ini, ya kalau tidak salah singkatannya dari Mismart Solution Syariah. Ya. Betul. Ya, ada proteksi kesehatannya, ada critical-nya, ada waiver-nya. Jadi melihat desain produk yang pertama bahwa skemanya ini adalah sebuah skema yang tidak bertentangan dengan syariah, kemudian memberikan kemaslahatan yang begitu besar. Lebih-lebih lagi dari sisi ekonomi, boleh kita sebut produk ini adalah produk yang murah, yang terjangkau. Dan ada ihsan yang cukup besar dari sisi manajemen atau perusahaan. Ya, yaitu pada tahun ke-10, ya tadi Mas Aldo bilang, ya dari sisi manfaat loyalitas,
itu nasabah atau peserta mendapat 50% dari kontribusi dasar ya polis pada tahun pertama. Kemudian pada tahun ke-25 mendapat 700% ya dari kontribusi dasar polis di tahun kedua. Intinya adalah kami melihat ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh operator, oleh perusahaan. Karena apa? Karena diberikan kepercayaan cukup panjang untuk mengelola dana-dana tabarruk. Di mana perusahaan juga ya setiap tahun kan juga mendapatkan fee, kemudian akan mendapatkan surplus underwriting, kemudian dengan begitu panjangnya nasabah mempercayakan, menguasakan kepada perusahaan, tentunya perusahaan juga akan mendapatkan benefit-benefit lainnya. Maka wajar kalau perusahaan kemudian ingin ya mengembalikan sebagian dari keuntungan dan kemaslahatan yang didapatkan ya sebagai bonus loyalitas kepada peserta. Dan dalam pandangan syariah, ini tidak hanya tidak bertentangan dengan syariah, bahkan ini sebuah bentuk ihsan, bentuk kebaikan. Sejauh ya itu tidak mengurangi atau bersumber dari akun dana tabarruk ya. Jadi ini hal yang prinsip yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Pengennya ini semua pertanyaan tertampung nih, tapi masih ada sedikit waktu. Ada satu pertanyaan saya bacakan. Saya agen asuransi non-muslim. Mohon saran bagaimana jika saat nawarin produk syariah, sang prospek bilang kepada saya bahwa saya non-muslim. Ngerti apa lu tentang hadis? Nah, gimana nih? Yang ya. Gimana nih Pak Kiai? Produk asuransi itu adalah produk muamalah atau produk ekonomi. Dia bukan zona dari keyakinan, dia bukan zona dari ibadah, tapi zona muamalah. Dalam muamalah atau hubungan antar manusia dalam pandangan syariah, ya kita boleh berinteraksi, bekerja sama, berjual beli, hutang piutang ya, dengan siapapun. Ya, ada satu prinsip yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lana ma'lahum wa alaina ma'alaihim. Dalam transaksi muamalah, ekonomi, bisnis dan lain-lain, itu hak-hak ya muslim dan non-muslim itu sama, kewajiban-kewajibannya pun sama. Jadi yang kita jual sebetulnya adalah produk ya katakanlah mission syariah, bukan menjual ayat, menjual hadis tentunya. Ya, kalaupun kita ingin sampaikan bagi sahabat-sahabat yang non-muslim, cukup disampaikan mungkin feature produknya, cukup disampaikan competitive goals-nya. Ya, tadi Mbak Amira mengatakan kalau ada debat ini hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini, mungkin bukan pada tempatnya kita ya ikut mendiskusikan atau membahas atau membantah ya dari pihak yang mengajukan hal tersebut. Menurut saya tidak ada persoalan. Bahkan dalam pandangan ekonomi Islam, ya katakanlah bank syariah boleh nggak customer-nya non-muslim? Boleh nggak deposannya non-muslim? Bisa. Bolehkah yang menggunakan dananya non-muslim? Tidak ada persoalan selama prinsip-prinsip syariahnya itu dipenuhi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin untuk saya menambahkan aja, saya punya pengalaman pribadi waktu menawarkan asuransi yang sama kawan saya, dan dia justru mengambil asuransi syariah daripada non-syariah. Waktu itu padahal kawan saya non-muslim juga. Saya cuman, mungkin ini menambahkan kali ya, pengalaman pribadi saya cuma menambahkan gini, menurutmu kalau kita ini kalau ada orang yang sakit atau ada orang yang meninggal, kalau yang non-syariah itu kan yang nolong itu sebenarnya perusahaan asuransi, tapi kalau syariah itu kan yang nolong sebenarnya duitnya kamu, salah satunya. Menurutmu menolong orang lain itu baik nggak menurut agamamu gitu kan? Dia waktu itu langsung ngambilnya justru syariah, bukan yang, jadi dia tergelitik oleh tolong-menolong tadi. Jadi dia merasa itu. Jadi waktu itu sederhana aja sih saya waktu itu bicaranya. Gitu. Ya. Dan dalam pandangan agama lain, katakanlah Kristiani, Hindu, Buddha, ada larangan dalam ekonomi, yaitu praktek riba. Jadi ini sebuah larangan yang bersifat komprehensif bagi semua agama. Sehingga melakukan praktek ekonomi non-konvensional, menghindari riba, artinya yang bersangkutan taat patuh kepada kitab sucinya. Baik Al-Quran, kitab suci kaum beriman, baik Alkitab, Weda, dan lain-lain. Iya.
Makasih Pak Kiai. Ya, ini Oke. masih banyak pertanyaan, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kayaknya kita harus ini tutup dengan pertanyaan penutup. Saya tahu banyak yang mau tanya, nggak apa-apa. Nanti rekan-rekan bisa menghubungi, kalau mau tanya yang lebih ini ya, bisa menghubungi ke Instagramnya Manusia Berkah. Tolong dicatat manusia_berkah. Mohon panitia untuk mencatatkan di chat ya, chat room manusia_berkah. Nanti kita bisa menjawabnya ya, walaupun tidak terrangkum di dalam percakapan kita hari ini ya, talkshow kita hari ini. Baik, sampai kita pada pertanyaan penutup nih, saya sampaikan dulu, saya minta dulu kepada kesediaan pada Mbak Mia nih, wanita yang luar biasa ini. Memang dari dulu ini narasumber kita dua nih perempuan, yang kemarin juga ada perempuan gitu ya. Memang perempuan itu dari dulu hebat karena tidak ada kakek moyang, adanya nenek moyang gitu ya. Jadi memang perempuan lebih hebat gitu ya. Mbak Mia, apa saran-saran Mbak Mia pada teman-teman untuk menjalankan bisnis yang mulia ini, Mbak Mia? Oke, Bang Aldo. Ya, kalau tadi saya melihatnya adalah kan masyarakat ini perlu diedukasi, perlu kita lakukan literasi untuk asuransi syariah. Jadi kenapa nggak kita, agen-agen yang memang sedikit paham mengenai konsep asuransi syariah, atau kita yang ingin menggerakkan peningkatan asuransi syariah, kenapa nggak kita lakukan? Kalau saya melihatnya ini adalah cari di mana lagi pekerjaan yang dari sisi nilai ibadahnya ada, gitu ya. Terus kita ada unsur syiarnya, terus secara benefit, income kita pun alhamdulillah juga bisa rasakan gitu keberkahannya. Jadi kalau saya mau encourage teman-teman nggak perlu ragu untuk menjalankan bisnis ini, gitu. Kenapa? Ini bisnis, kalau saya bilang ini bisnis pakai hati, gitu ya. Kenapa saya bilang bisnis pakai hati? Karena pada saat kita menginformasikan atau mengajak rekan, kerabat, atau siapapun orang itu membeli asuransi syariah, insya Allah kita dari sisi ibadahnya ada, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pakai hati. Pakai hati artinya jangan sampai kita agent, apalagi yang fokus akan asuransi syariah, hanya ingin memikirkan diri sendiri. Kalau kita harusnya memikirkan dari sisi kacamata nasabah, apakah proteksi sesuai, apakah preminya sesuai dengan budget dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang pakai hati. Jadi pada saat kita meng-create satu proposal, harus yakinkan sesuai dengan kebutuhan peserta atau nasabah yang bersangkutan. Nah, saya mengutip ada kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, saya ingin pada saat saya menjadi agent yang bisa menggerakkan ekonomi syariah, saya bisa bermanfaat buat orang-orang, minimal orang-orang yang di sekitar saya. Saya bisa sharing, saya juga bisa menginformasikan hal-hal yang bermanfaat. Terus yang paling penting adalah pada saat orang membeli asuransi syariah, mereka tidak hanya mendapatkan proteksi di dunia, tapi juga tadi karena ada unsur tolong-menolong, ya mereka insya Allah juga akan mendapat kemuliaan dengan memberikan keberkahan untuk sesama. Keren banget kan Bang Aldo ya, profesi agen asuransi syariah. Jadi sekali lagi, makanya Mbaknya nggak usah ragu. Iya, makanya benar. Jadi nggak usah ragu, gitu ya. Kita jalanin aja dengan akan asuransi syariah, insya Allah industri asuransi syariah akan lebih maju lagi. Itu sih Bang Adol. Ya. Makasih Mbak Mia. Ya, mungkin pertanyaan yang sama, bukan pertanyaan ya, saran yang sama buat Pak Kiai ataupun Ibu Uzazah. Nih gimana pesan-pesan Pak Kiai atau Ibu Uzazah terhadap pelaku industri syariah, terutama khususnya adalah asuransi syariah. Monggo Bu Uzazah dulu mungkin. Ini Bang Aldo maksudnya pelaku yang mana nih? Pelakunya banyak. Buat kita gitu loh. Jadi biar kita nggak ragu gitu. Tadi kan sudah dikatakan banyak, tapi gimana pesan-pesannya kepada pelaku industri syariah terutama. Ya terutama kita lah pelaku industri asuransi syariah. Ya, tadi sudah disampaikan ya Mbak Mia ya. Yang pertama, kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah bukan cuma di dunia, tapi juga kita membantu orang di dunia dan juga ada
pahala ya di akhirat. Tadi juga ada khairukum anfa'ukum linnas itu kan. Satu hal yang ingin saya tambahkan sedikit dari Mbak Mia, bagaimana sih baiknya? Baiknya yang pertama ikhlas, Pak Aldo. Ikhlas menjalankan itu akan membawa berkah, itu satu. Kedua, kita pahami betul apa yang ingin kita sampaikan. Tadi ada sahabat non-muslim yang bertanya seperti itu. Sebenarnya bukan ranah kita untuk menampilkan hadis, kemudian Al-Quran, dan kata si A, si B dari ijtihad dan para imam gitu ya. Itu bukan. Asuransi syariah lebih mudah dari itu. Jadi kita yakinkan diri kita bahwa apa yang kita bawa ini adalah maslahat, adalah kebaikan, kepentingan bersama. Sekarang saya sehat, besok belum tentu. Sekarang saya kaya, besok belum tentu. Nah, sama seperti itu. Jadi saya butuh menolong orang lain karena saya butuh ditolong orang lain. Jadi kita bisa menyampaikan betul-betul, kita pahami betul apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga bila mana ada klien yang bertanya, kliennya kadang so pinter ya, nanya macam-macam, tidak perlu juga kita menanggapinya dengan ribet, kalau Allah, kalau Rasul, dan sebagainya. Cukup saja kita meyakinkan bahwa apa yang kita bawakan ini sebenarnya adalah dakwah. Kita ini mengajak, dakwah itu kan mengajak ya, kita itu mengajak untuk saling tolong-menolong, terutama saya menolong diri saya. Karena ketika saya menolong orang lain, seperti saya sampaikan bahwa Allah akan menolong saya di dunia sebelum di akhirat. Nah, itu aja. Jadi gimana sahabat sekalian ini bisa benar-benar fight, ya percaya bahwa kalau kita memang ikhlas, terus kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini demi niat menolong, ya terlepas dari benefit dan sebagainya, ya insya Allah itu semua akan berlalu dengan mudah. Yakinkan diri kalian, insya Allah Allah mudahkan. Itu aja sih. Amin. Amin. Makasih Bu Amira. Kalau dari Sama-sama. Pak Kiai, ya. Saya idem saja. Sebagaimana disampaikan Ustazah Amira dan Mbak Mia. Saya rasa sudah cukup. Iya. Terima kasih. Terima kasih buat para narasumber yang luar biasa, pada Mbak Mia, kepada Bu Ustazah Amira, kemudian Pak Kiai Hidayat. Nih, Pak Kiai, saya juga beberapa kali ikutan kajiannya loh langsung. Oh, ya. Yang dikirim sama Pak Nizam. Ya, buat teman-teman juga terima kasih nih sudah ngikutin acara ini ya. Waktu juga yang membatasi kita semua gitu ya. Jadi sebelum kalau memang ada kata-kata yang salah itu datang dari saya. Mohon maaf tadi agak sedikit keputus ya. Kalau ada yang benar itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Buat teman-teman, akhirnya saya langsung serahkan kepada MC ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator yang luar biasa Bang Aldo, dan terima kasih buat para pembicara. Terima kasih buat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH. Terima kasih buat Ibu Amirah Nahrawi dan buat Mbak Mia Dwi Jayanti. Dan terima kasih sahabat-sahabat Manusia Berkah. Sebelum ditutup, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Divisi Syariah Manulife. Di sini ada Pak Harsa Martana, ada Mbak Destri, Mbak Iva, dan juga sahabat-sahabat dari pengurus Manusia Berkah. Terima kasih buat Bang Adi, Mbak Susi, ada Mbak Indra, Mbak Novi, Mbak Lela, Mbak Leni, Mbak Atik, dan teman-teman pengurus lainnya, serta para member Manusia Berkah sekalian. Dan sebelum ditutup, saya mau memberi kesempatan buat Pak Harsa Martana dari Head Development Syariah Manulife untuk menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup acara hari ini. Silakan Pak Harsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putu, MC yang selalu semangat, juga kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat MBA MH, Ibu Ustazah Amirah Nahrawi, para pakar ekonomi dan keuangan syariah ya. Alhamdulillah kita semua lebih semangat berkontribusi bagi bangsa dan umat untuk melalui ekonomi dan keuangan syariah, khususnya asuransi syariah. Kemudian juga sahabat saya Mbak Mia Duyanti ini long time no see ya, soulmate tetangga di timur Jakarta, menjelaskan besarnya pasar asuransi syariah ya. Jadi financial advisor yang paling banyak chatting dengan saya atau gangguin saya Mbak Mia ini. Kedepannya akan jauh lebih sering lagi mungkin ya. Kemudian dalam waktu dekat insya Allah juga kesempatan kita untuk explore
asuransi syariah ini lebih besar karena ada spin-off ya, insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih juga Bapak Bang Aldo sebagai moderator yang ciamik nih membuat Kongko Manusia Berkah ini lebih hidup dan menarik. Ya, terima kasih sobat-sobat Manusia Berkah, tim syariah ya, saya lihat hadir dari Aceh sampai Manado ya, dari Bandung, Bogor, bahkan kalau saya tracking IP address dari Google Form pendaftaran ada dari Amerika dan Jerman. Mudah-mudahan betul ya. Wilujeng Sonten Sadayana ya. Saya mewakili Manulife Indonesia, manajemen dan khususnya unit syariah. Kita Manulife Indonesia adalah top brand asuransi syariah 2 tahun berturut-turut 2019 dan 2020 dari majalah marketing. Tentunya ini juga apresiasi bagi kita dibantu oleh Bapak dan Ibu DPS ya, Bapak Kiai Muhammad Hidayat dan Ibu Ustazah Amira. Ya, insya Allah kita akan lakukan setiap Jumat ya, Jumat penuh berkah untuk open mindset, kemudian juga sharing mengenai asuransi syariah dan keuangan syariah. Saya sampaikan kabar gembira Bapak dan Ibu untuk sobat Manusia Berkah dan teman-teman semua. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Hidayat bahwa kita punya produk baru namanya Mismart Insurance Solution Syariah ya di Agustus 2020 ya. Dan kabar gembiranya produk ini memberikan banyak sekali manfaat asuransi bagi peserta dengan konsep syariah dan menolong melalui dana tabarut tentunya. Selain itu memberikan nilai polis dan manfaat loyalitas sebagai wujud rasa cinta kami atas komitmen peserta menjadi keluarga besar Manulife. Ya, dilengkapi dengan berbagai pilihan manfaat asuransi kesehatan syariah sesuai tagihan ya. Jadi hari gini masih bingung gitu ya mikirin tagihan rumah sakit, don't worry ya, be happy ini karena produk asuransi syariahnya asuransi sesuai dengan tagihan, charge. Nggak pusing lagi mikirkan tagihan rumah sakit, apalagi kita sudah kerjasama dengan lebih dari 600 rumah sakit termasuk di Malaysia, ya Kamboja, Thailand, Cina, kemudian Singapura, ya dengan cashless serta ada rawat jalannya, luar biasa ya. Kemudian ada juga asuransi penyakit kritis, ya yang ini bikin sering meringis, kantong kempis, ya akhirnya makanya manfaat asuransi kritis ini ditambahkan untuk produk Mission Syariah. Menariknya lagi ya, Sobat Manusia Berkah, kita juga bisa berinvestasi dengan beragam pilihan fund. Kalau sebelumnya di BSL, Berkah Saving cuma ada 3 fund, kita tambahkan 5 fund, bahkan fundnya bisa US dollar, tidak hanya rupiah. Ya, ada juga Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik. Ya, kemudian untuk yang konservatif moderat ada Sukuk, kemudian ada pasar uang. Ya, dan saya sampaikan diversifikasi untuk investasi masa depan keuangan Anda menjadi lebih baik dengan asuransi syariah. Ya. Kemudian tentunya juga tadi dijelaskan ada surplus underwriting oleh Bapak Kiai, memberikan manfaat yang luar biasa bagi peserta yang sehat walafiat, tidak mengalami musibah, fairness-nya dan value proposition-nya yang tidak dimiliki oleh produk non-syariah. Dan terakhir, Anda memiliki lebih banyak keberkahan dunia dan pascanya. Tadi berulang kali Ustazah Amira sampaikan ya, ketika meninggalkan dunia masih ada dunia yang lain ya. Serta melalui produk atau feature wakaf ini Bapak dan Ibu bisa mewakafkan nilai polis, manfaat loyalitas serta santunan meninggal. Bukankah kita lebih tenang dan berbahagia saat kita berhenti bernafas? Insya Allah pahala akan terus mengalir. Salah satunya melalui wakaf asuransi syariah. Sobat Manusia Berkah, jika kita mengejar pasca dunia, insya Allah dunia dan seisinya akan mengikuti. Dan jika kita bisa berpikir besar untuk dunia, seharusnya kita memikirkan jauh lebih besar untuk pasca dunia. Mari menabur berkah dan menuai berkah. Terima kasih, saya Harsa. Ya, nama saya punya arti singkatan dari Hablum minallah dan Hablum minannas adalah rahasia sukses Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harsa. Syukur terima kasih. Menyambut produk baru Manulife Syariah ya, Mission. Ya. Dan kami juga mengajak rekan-rekan yang masih mau mendonasikan ke Masjid Asy-Syamil. Jadi kami lagi membantu pembangunan Masjid Asy-Syamil karena di masa COVID masjid ini dibangun di bawah lantai basementnya Sampurna Square, kantornya Manulife, karena di masa COVID harus diubah menjadi lantai granit. Jadi kami masih menerima donasi sehingga kita bisa berbagi kepada sesama.
Dan sekali lagi kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada goodmoney.id, media yang mendukung kami untuk menayangkan berita-berita kegiatan Manusia Berkah. Ada Ibu Tia Dwi Setiawati yang juga hadir sebagai pemimpin redaksi. Terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para peserta acara hari ini. Dan Manusia Berkah Kongo berikutnya kita akan adakan di hari Jumat tanggal 7 Agustus. Kita lewat 2 minggu ya, loncat, karena minggu depan hari Jumat kita merayakan Idul Adha. Untuk hari Jumat tanggal 7 Agustus, tema Kongo Manusia Berkah tidak kalah menarik. Kita akan membahas mengenai the beauty of Syariah. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Kita semua diberikan keberkahan. Dan mohon maaf kami ucapkan apabila ada kesalahan. Menuai menabur berkah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Bang Harsa. Nanti saya minta. Ya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.